Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya, selamat pagi adik-adik. Shalom. Damai di hati. Apa kabar hari ini? Iya, tentunya kita semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, di pagi hari ini bersama dengan Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Sola Vida Tinoor, mari kita sama-sama beribadah kepada Tuhan di hari Paskah ini. Walaupun keadaan yang berbeda, adik-adik hanya di rumah, namun kiranya tidak mengurangi sukacita kita dalam merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan diharapkan juga kepada orang tua, mama, papa atau kakak yang ada di rumah, kiranya dapat mendampingi adik-adik dalam peribadatan kita di pagi hari ini. Ya, dan mari kita awali ibadah ini dengan memuji Tuhan. Pujilah Dia. Memuji Tuhan setiap hari, setiap saat, apapun keadaannya. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Itu Dia buktikan lewat pengorbanannya di kayu salib. Tuhan Yesus rela mati menebus dosa-dosa kita. Namun karena kehebatannya, Dia bangkit, Dia menang mengalahkan maut. Tuhan Yesus menang, kita dimenangkan. pagi ini dengan doa buka oleh Encik Lirta Kobe. Kita menyanyi
Bapa, ku datang padamu. Shalom adik-adik. Nah, saat ini sebelum torang memulaikan seluruh rangkaian ibadah Paskah kita pada saat ini, maka torang akan buka dengan doa dan Enci minta semuanya untuk lipat tangan, tutup mata, dan mari berdoa. Tuhan Yesus yang pengasih, betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan di hari ini, di mana Tuhan Yesus sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau sudah menjaga, memelihara akan kami semua. Sehingga saat ini Tuhan, kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Di saat ini Tuhan, kami dengan kerinduan kami masing-masing, kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Sebelum kami memulaikan akan ibadah kami ini Tuhan, kami berdoa buat kami semua yang mendengarkan akan siaran hari ini. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap telinga yang mendengarkan akan acara kami saat ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Dengan kerinduan mereka untuk datang beribadah, namun dengan keterbatasan kami saat ini, kami hanya mampu mendengarkan semuanya lewat layar kaca. Tuhan memberkati kami yang saat ini akan memimpin ibadah. Biar otoritas Tuhan turun atas kami, agar kami boleh memimpin ibadah dengan baik. Dan setiap telinga yang mendengarkan akan acara ini diberkati oleh Tuhan. Segala kekurangan kami Tuhan kami taruh di hadapan-Mu. Dan biarlah ibadah perayaan Paskah anak sekolah minggu Gemim Sola Fide Noor dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah masih semangat? Ya, kali ini kita akan sama-sama belajar menghafal satu ayat hafalan. Nah, dan diharapkan kepada adik-adik yang ada di rumah kiranya dapat menyiapkan Alkitab. Juga buat para orang tua kiranya tetap mendampingi anak-anak dalam menghafal ayat hafalan. Ya, dan akan dibawakan oleh Enci Fani. Dan kita menyanyi Besar Cinta Yesus. Besar cinta Yesus tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut.
Selamat pagi adik-adik. Di pagi hari ini kita akan masuk dalam ayat hafalan. Tapi sebelum kita menghafal akan firman Tuhan, mari torang semua yang sudah siap dengan Alkitab, torang membuka Alkitab yang terambil dari Roma 5 terbaca ayat yang ke-8. Sudah semua? Ya, mari kita membaca bersama-sama. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan menghafal. Enci percaya adik-adik semua pasti bisa. Ya, siap-siap semua. Roma 5 ayat 8. Kita akan menghafal bersama-sama. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Baik, sekali lagi, Enci percaya adik-adik yang masih kecil pasti ingin mau hafal firman Tuhan. Kita hafal satu kali lagi. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Ya, puji Tuhan, semua bisa menghafal. Tuhan memberkati. Ya, adik-adik yang ada di rumah, bagaimana? Sota hafal juga ayat Alkitab? Ya, enci so harapkan semua sudah bisa menghafal ayat Alkitab ini. Ya, dan saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengar cerita Alkitab. Di sini ada yang sudah sabar mau dengar cerita Alkitab? Ya, dan cerita Alkitab, cerita Paskah akan dibawakan oleh Ketua Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Sola Fide Tinoor, Penatua Teisi Legi. Kita undang dengan menyanyi Ku Ingin Dengar Cerita. Selamat pagi, Shalom. Damai di hati. Ya, apa kabar adik-adik yang ada di rumah? So, siap mau dengar cerita? Nah, adik-adik, sebelum kita mau dengar cerita, orang mau minta pertolongan dari Tuhan Yesus, kita akan berdoa. Mari semua ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di hari Paskah ini Tuhan, di hari kemenangan-Mu, di hari anak Gemim, kami mau beribadah, mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau urapi kami semua, baik Inci Teisi akan membawakan cerita firman Tuhan,
maupun semua adik-adik yang ada di rumah yang mendengarkan siaran ini, diberkati oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan, agar supaya kami boleh mendengarkan cerita di pagi hari ini dengan baik, dan semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sebelum mendengar cerita, orang mau baca Alkitab dulu. Yang tahu baca Alkitab, mari ambil Alkitab. Ada Alkitab toh di rumah? Ya, ambil tuh Alkitab. Jangan cuma aja taruh-taruh di lemari atau di meja, Kang. Mari semua kita membaca dalam kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Nanti kita akan baca sama-sama nih. Sekali lagi Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikut engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah adik-adik, cerita Encik Tesi di pagi hari ini, Cik mau kasih judul, Aku Mengasihimu. Pernahkah adik-adik bertanya kepada orang tua, misalnya kepada mama, atau papa, atau kakak, atau oma, atau opa? Pernah? Kira-kira apa yang adik-adik tanyakan? Banyak Kang. Tentu banyak Kang, toh yang orang tanya-tanya Pak orang tua. Nah adik-adik, ada banyak pertanyaan di dunia dan setiap orang punya pertanyaan yang perlu dijawab. Ada pertanyaan yang penting dan ada juga pertanyaan yang kurang penting. Nah adik-adik, di Alkitab ada juga banyak pertanyaan. Ada banyak pertanyaan dalam Alkitab. Salah satunya ada pertanyaan yang sangat penting bagi murid-murid Tuhan Yesus dan bagi kita semua. Pertanyaan itu diajukan Tuhan Yesus ketika dia sedang berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya. Saat itu adik-adik,
Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut pendapat orang, siapakah aku ini? Kira-kira apa ya jawaban dari murid-murid Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Adik-adik di rumah ada yang tahu? Adik Karen, adik Tristan, ada yang tahu? Iya. Murid-muridnya waktu itu menjawab, ada orang yang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan engkau adalah Elia. Ada juga yang mengatakan engkau Yeremia, salah seorang para nabi. Wah, ternyata banyak macam-macam jawaban dari murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang Cik mau tanya, kalau menurut adik-adik, siapakah Tuhan Yesus itu? Adik-adik yang di rumah? Ya. Adik-adik, Tuhan Yesus bertanya lagi kepada murid-muridnya. Menurut katamu, siapakah aku ini? Salah seorang murid menjawab, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Siapakah yang menjawab itu? Ada lagi yang tahu? Ya, yang menjawab adalah murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus. Pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Tuhan bilang, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang mengatakan kepadamu, melainkan Bapa yang di sorga. Nah adik-adik, jawaban Petrus itu berasal dari Allah yang kasih pengertian kepada Petrus bahwa Tuhan Allah, Tuhan itu adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Artinya Allah sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Allah yang hidup. Adik-adik, menurut adik-adik, apakah pertanyaan Tuhan Yesus itu penting? Benar sekali adik-adik, itu pertanyaan yang sangat penting. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menginginkan semua orang, menginginkan Cik Tacy, menginginkan adik-adik dapat mengenal Tuhan Yesus itu dengan benar. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pada suatu malam, Tuhan Yesus dengan 12 muridnya makan malam bersama. Ketika sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu dipecah-pecahkan sambil mengatakan, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan, dia mengucap syukur, lalu memberikannya sambil berkata, minumlah, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Adik-adik, Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menyerahkan tubuhnya untuk disalibkan. Dan darahnya akan tercurah di kayu salib untuk pengampunan dosa. Dan setelah Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya dan memberitahukan tentang kematiannya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus sungguh-sungguh berdoa. Adik-adik, firman Tuhan mengatakan ketika Tuhan Yesus berdoa, keringatnya seperti titik-titik darah yang menetes di tanah. Tuhan Yesus merasa sedih sekali. Dia tahu adik-adik, waktunya sudah tiba, dia akan disalibkan. Tuhan Yesus tahu betapa
mengerikan penderitaan di kayu salib. Betapa mengerikan hukuman bagi setiap orang berdosa. Siapakah orang-orang berdosa itu? Siapa? Ya, betul sekali. Orang berdosa itu adalah enci dan adik-adik, semua orang. Firman Tuhan mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan akibat orang berdosa akan dihukum karena dosanya. Hukumannya adalah maut, adik-adik, yaitu terpisah dari Allah. Adik-adik bayangkan, satu dosa saja, satu dosa yang saya perbuat, yang kamu perbuat, sudah cukup untuk membuat kita terpisah dari Allah. Dan adik-adik, Tuhan Yesus tahu kita orang berdosa tidak dapat menghapus dosa kita sendiri. Oleh karena itu, Tuhan Yesus rela menyerahkan dirinya, mati di kayu salib, menanggung hukuman dosa kita. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, setelah berdoa, tiba-tiba datang serombongan orang di tempat itu menangkap Tuhan Yesus dan membawa Tuhan Yesus ke pengadilan. Pada waktu itu Tuhan Yesus diolok-olok, adik-adik, dipukul, mereka menghina Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus melawan? Tidak. Kemudian Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama kepada imam besar yang bernama Kayafas. Dia mendesak Tuhan Yesus agar mengatakan bahwa Tuhan adalah Mesias. Kemudian Kayafas bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus anak Allah? Lalu Tuhan Yesus menjawab, Tuhan Yesus berkata, engkau sendiri Kayafas yang mengatakan bahwa aku ini anak Allah. Mendengar jawaban dari Tuhan Yesus, adik-adik, orang-orang jadi marah dan membawa Tuhan Yesus kepada Pilatus, seorang penguasa di Yerusalem. Adik-adik, para imam berbohong kepada Pilatus. Dorang bilang, Tuhan Yesus sudah menyesatkan orang Israel dan mengatakan dirinya adalah Kristus, Raja. Pilatus berusaha mencari tahu apa kesalahan dari Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, Pilatus tidak menemukannya. Sehingga menurut Pilatus Tuhan Yesus harus dibebaskan. Dan Pilatus menyerahkan kepada Herodes. Tapi Herodes juga tidak menemukan kesalahan dari Tuhan Yesus. Sehingga diserahkan lagi kepada Pilatus. Tetapi adik-adik, para imam dan orang-orang banyak tetap menginginkan Tuhan Yesus untuk dihukum mati. Mereka berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Adik-adik, ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat bahwa Tuhan Yesus sudah ditangkap, mereka pun lari. Mereka bersembunyi, adik-adik. Karena apa? Mereka takut kalau prajurit melihat mereka dan menangkap mereka. Tetapi adik-adik, salah seorang murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, tetap mengikuti dari jauh. Kemanakah mereka membawa Tuhan Yesus? Dia lihat dari jauh. Karena dia takut kalau badekat-badekat orang akan apa? Mengenal ini Petrus. Tetapi adik-adik,
seorang hamba perempuan mendatangi Petrus dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu?" Tetapi Petrus menyangkal dengan mengatakan, "Aku tidak tahu apa yang kamu maksudkan." Artinya apa? Artinya apa adik-adik? Itu artinya Petrus pura-pura tidak mengenal Tuhan Yesus. Petrus berbohong, berdusta. Lalu Petrus berjalan lagi di dekat gerbang. Dia berjalan dekat gerbang. Tetapi ada hamba lain yang melihat Petrus dan berkata, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan apa adik-adik? Petrus menyangka lagi. Petrus bilang, "Aku tidak kenal orang itu." Dan tak lama kemudian datang lagi orang lain dan berkata, "Pasti engkau salah satu dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Jadi kata dong kenal Pak Petrus karena dari bahasa Petrus. Dan Petrus menjawab dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Adik-adik, saat Petrus mengatakan itu, berkokoklah ayam. Dan Petrus teringat akan perkataan Tuhan Yesus bahwa sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan Tuhan Yesus, dia berpaling, dia melihat kepada Petrus, dan ketika Petrus melihat, dia lari keluar ruangan, dia menangis terseduh-seduh adik-adik, karena dia tahu dia sudah berbohong, dia sudah berbuat dosa. Tetapi adik-adik, walaupun begitu, tetap Tuhan Yesus masih mengasihi Petrus. Kita juga ya adik-adik, sama seperti Petrus, seringkali melakukan dosa. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dia rela menderita, rela dihina, rela dicambuk sampai terluka, dan darahnya bercucuran dari luka-lukanya. Adik-adik, dengan tubuh yang penuh dengan luka, Tuhan Yesus harus memikul salib adik-adik. Darahnya bercucuran dan dia tidak kuat lagi untuk memikul salibnya. Karena apa adik-adik? Dia sudah dicambuk. Sudah panjang perjalanan yang harus dia bawa, salib itu begitu berat adik-adik. Kasihan Tuhan Yesus. Dia tersiksa untuk mencapai Bukit Golgota. Adik-adik, karena sudah kuat lagi, karena tidak kuat lagi, ada seorang yang bernama Simon dari Kirene. Dia membantu Tuhan Yesus untuk memikul salibnya. Sepanjang perjalanan menuju ke Bukit Golgota, banyak orang yang mengikuti dia. Dan beberapa ibu menangis meratapi keadaan Tuhan Yesus yang begitu menderita. Dan akhirnya adik-adik, rombongan itu sampai juga di Bukit Golgota. Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan 2 orang adik-adik, 2 orang penjahat. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus itu tidak bersalah. Tuhan Yesus berada di tengah-tengahnya. Banyak orang yang menyaksikan penyaliban Tuhan, mengejek Tuhan. Termasuk salah satu penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus. Dia mengejek Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalibkan kira-kira pukul 9 pagi. Dan pada jam 12 siang terjadi kegelapan selama 3 jam. Karena 3 jam adik-adik matahari tidak bersinar. Dan pada jam 3 sore Tuhan Yesus berkata, "Sudah
selesai, maka matilah Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita ucapkan ayat hafalan tadi, Roma 5 ayat 8. Sudah? So hafal? Sama-sama ya, terus ucapkan. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Adik-adik, kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah bukti kasih-Nya yang sangat besar bagi saya dan bagi kamu, supaya kita diampuni dari hukuman dosa. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, Dia mati bagi kita. Tuhan Yesus dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga terjadi keajaiban. Kuburnya kosong. Ya, kuburnya kosong. Tuhan Yesus telah bangkit. Ya, Tuhan Yesus telah bangkit. Mendengar kabar Tuhan Yesus bangkit, adik-adik, Petrus dan Yohanes pergi ke kuburan melihat langsung. Mereka melihat, mencari lihat bukti bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Dan adik-adik, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Jadi setelah Tuhan bangkit, berulang kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus ingin membuktikan bahwa Dia sudah bangkit, Dia hidup kembali. Suatu ketika Petrus dan murid-murid lainnya berada di Danau Galilea, Petrus berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Murid-murid yang lain bilang, "Oh, dan kita Petrus, mau ikut kita." Murid-murid yang lain mengikuti Petrus dan mereka bersama-sama naik perahu. Tapi adik-adik, sepanjang malam mereka tidak mendapatkan ikan satupun sampai pagi hari. Dan tubuh mereka terasa sangat lelah. Mereka masih di atas perahu. Tiba-tiba ada seseorang yang memperhatikan mereka dari tepi danau. Dan murid-murid Tuhan Yesus belum tahu kalau yang memperhatikan itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kalian punya lauk pauk?" Murid-muridnya menjawab, "Tidak ada." Kemudian Tuhan berkata lagi kepada murid-muridnya, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Meskipun sudah capek, tapi mereka mau mendengarkan dan menebarkan jalannya ke danau. Dan apa yang terjadi adik-adik? Saat mereka menarik jala, mereka mendapatkan ikan yang banyak sekali. Sampai-sampai jalannya tidak bisa ditarik karena terlalu berat. Saat itu adik-adik, murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes, dia langsung mengetahui kalau yang berdiri di tepi danau dan menyuruh menebarkan jalannya adalah Tuhan Yesus. Yohanes berkata kepada Petrus, "Petrus, itu Tuhan." Mendengar itu, Petrus langsung mengenakan pakaiannya lalu terjun ke dalam danau. Dan Petrus menjumpai Yesus di tepi danau. Demikian juga yang lain mendayung perahu mereka ke tepi danau. Ketika adik-adik mereka sampai di darat, mereka melihat sudah ada api arang. Jadi sudah ada adik-adik, bara api. Nah, sudah ada bara api, di atasnya sudah ada roti dan ikan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya,
bawalah beberapa ikan yang baru kalian tangkap, dan mereka memberikannya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajak mereka makan bersama. Sementara mereka makan, tidak ada seorang pun yang berani bertanya kepada Tuhan, "Siapakah engkau?" Karena apa adik-adik? Mereka sudah tahu bahwa yang makan dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Dan Tuhan Yesus maju, dia maju ke depan mengambil roti dan ikan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan mereka pun makan bersama-sama. Setelah selesai makan, Tuhan Yesus mendekati Petrus dan bertanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Dan apa jawab Petrus? "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku ini mengasihi engkau." Tuhan Yesus berkata lagi, "Gembalakanlah domba-dombaku." Lalu untuk kedua kalinya Tuhan Yesus bertanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Sekali lagi Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Tuhan Yesus berkata lagi, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan untuk ketiga kalinya Tuhan Yesus bertanya lagi kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus bertanya ketiga kalinya. Dan Petrus berkata, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku ini mengasihimu." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Adik-adik, Petrus merasa sedih karena ditanya sampai 3 kali. Dan Petrus menyadari bahwa Tuhan Yesus itu Maha Tahu. Tuhan Yesus tahu bahwa ia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Petrus sudah diubahkan hatinya oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah membuktikan kasih-Nya kepada Petrus dan juga kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan Petrus sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini jika Tuhan Yesus bertanya kepadamu, "Apakah engkau mengasihi aku?" Bagaimana jawabanmu? Sekali lagi, kalau hari ini Tuhan Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku, Taisy? Apakah engkau mengasihi aku, Monica?" Ya. Apakah jawabanmu, adik-adik? Tuhan Yesus ingin supaya kamu sudah percaya kepadanya dan dapat mengasihi Tuhan Yesus selama kamu masih hidup. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku," atau perintah Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, tandanya kita mengasihi Tuhan Yesus adalah ketika kita menaati dan melakukan perintah Tuhan Yesus. Perintah Tuhan tertulis dalam Alkitab. Dan kita perlu membacanya sehingga saya dan kamu dapat mengasihi Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah lebih dulu mengasihi kita. Sampai kapankah kita percaya kepada Yesus? Sampai akhir hidupmu. Adik-adik yang di rumah, mari kita ucapkan, "Tuhan Yesus, aku mengasihimu."
Ya, sama-sama. Sekali lagi, Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Adik-adik, kita percaya Tuhan Yesus selalu mengasihi kita dan selalu menjaga kehidupan kita. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, adik-adik sudah tahu kan itu virus corona. Kiranya adik-adik juga bersama-sama dengan enci-enci yang ada di rumah atau orang tua atau siapa saja yang menyaksikan akan siaran ini dapat menjaga kesehatan, tetap tinggal di rumah, rajin cuci tangan, dan jangan cemas, jangan takut, karena Tuhan yang kita percaya mati dan bangkit akan terus menjaga kehidupan kita. Adik-adik, selamat Paskah dan selamat Hari Anak Gemim tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mengikuti cerita Alkitab, cerita Paskah yang telah disampaikan, yang telah diceritakan oleh Penatua Encik Tesi Legi. Semoga cerita Alkitab itu bisa torang ingat, dan bukan hanya torang mau ingat, tapi torang praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, dan adik-adik, mari kita menyanyi bersama-sama lagu tema Paskah Anak Gemim tahun 2020. Semua manusia telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, kita dibenarkan karena iman, bermegah dalam Allah karena Yesus. Kita diperdamaikan oleh kematian-Nya, kita selamat oleh bangkit-Nya, kita selamat karena kasih-Nya. Ya adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Dan sementara kita memberikan persembahan, torang menyanyi sama-sama Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balaskan dan berkati kau selamanya. Ya adik-adik, demikian kita telah mengikuti rangkaian ibadah Paskah Anak Sekolah Minggu Jemaat Gemim Sola Fidelity Noor di pagi hari ini. Dan saat ini kita akan menutup peribadatan kita lewat doa yang akan dipimpin oleh Enci Penatua Tesi Legi. Kita menyanyi Ajarku Sembayang. Ajarku sembahyang, ajar percaya, ajarku cinta orang seperti Yesus. Ajarku cinta orang seperti Yesus. Mari adik-adik yang di rumah, kita akan masuk dalam doa tutup. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia,
yang karena cinta-Mu yang besar rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, anugerah penebusan-Mu melayakkan kami semua disebut anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami merayakan Paskah, hari kebangkitan Yesus yang mati namun bangkit pada hari ketiga, yang hidup dan berkemenangan sampai kekal. Dan di hari Paskah pertama ini, secara sinodal kami juga merayakan Hari Anak Gereja Masih Injili di Minahasa. Kiranya momentum ini terus memberi spirit baru bagi kami untuk hidup penuh dengan sukacita, terus bersyukur dalam segala keadaan, berpengharapan teguh dan senantiasa membawa kami dalam pertobatan yang sungguh. Untuk semua anak-anak yang ada di Jemaat Gemim Sola Fide Tinoor dan yang ada di rumah mereka masing-masing, tapi juga untuk semua anak-anak di seluruh dunia, kami bermohon Tuhan, berkatilah mereka, baik anak-anak laki-laki maupun anak-anak perempuan, baik yang masih dalam kandungan ibunya, yang masih bayi, usia balita dan kanak-kanak, yang sudah bersekolah maupun belum bersekolah, semuanya sama berharga di mata-Mu. Kami percaya tangan Tuhan sanggup menjangkau, merangkul dan memberkati mereka dalam pemeliharaan kasih-Mu yang tidak terbatas. Kiranya mereka makin hari makin mengenal Tuhan dan Juru Selamat-Nya, yaitu Yesus Kristus. Menjadi generasi yang takut akan Tuhan, rajin berdoa, dengar-dengaran dan patuh pada orang tua mereka, mengasihi kakak dan adik, juga sesama manusia, serta terus bertumbuh sehat, kuat, ceria, penuh hikmat dan berakhlak mulia. Kami berdoa untuk semua orang tua, mama papa, oma opa, diberkatilah ya Tuhan, supaya mereka terus menjadi teladan dan pewaris iman bagi anak-anak. Sebagai orang tua yang beriman, bertanggung jawab, penuh hikmat dan cinta kasih sayang, untuk segala pekerjaan yang menjadi mata pencaharian dari orang tua kami, Tuhan kiranya berkati. Sehingga Tuhan dapat mencukupi setiap kebutuhan hidup keluarga mereka, dan mereka pun menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi guru-guru sekolah minggu, engku-engku dan enci-enci, semua yang memberi diri sebagai bagian dari Komisi Pelayanan Anak di semua aras pelayanan, termasuk di Jemaat Gemim Sola Fide Tinoor. Kami berdoa kiranya iman dan motivasi pelayanan kami semakin dimurnikan, supaya kami melayani dengan tulus, rela berkorban, penuh kasih dan tanggung jawab, menjadi pelayan anak yang benar-benar terpanggil, bertobat dan terampil. Supaya lewat pelayanan ini kami dapat menjangkau semua anak bagi Kristus dan menjangkau semua orang melalui anak-anak. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, saat ini kami pun bergumul dengan adanya wabah virus corona yang melanda dunia, termasuk negara kami tercinta Indonesia, bahkan kian meluas sampai di daerah kami. Kepadamu kami memohon, kasihanilah kami ya Tuhan, luputkanlah kami dari segala mara bahaya. Lalukanlah bencana wabah ini dari kami, supaya kami dapat kembali beraktivitas secara normal seperti sebelumnya. Tolonglah pemerintah kami dalam segala upaya untuk mengatasi wabah COVID-19 ini, dengan segala dampak-dampak buruk yang diakibatkan pada perekonomian dan kehidupan sosial. Tolonglah juga para tim medis yang bekerja ekstra menghadapi pandemik ini. Dan kami semua sebagai gereja dan masyarakat, kiranya terus berperan aktif dalam menopang tugas-tugas pemerintah dan gereja. Di dalam Engkau Tuhan Yesus kami percaya ada kuasa yang mengampuni, menyelamatkan dan memberkati kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk persembahan yang sudah diberikan di hari ini, yang diberikan di gereja maupun di rumah-rumah anak-anak sekolah minggu.
Engkau kiranya memberkati itu, agar supaya dapat terpakai untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dengarkanlah kiranya doa kami ini, dan semua yang di sini dan yang ada di rumah masing-masing. Mari kita serukan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menerima berkat. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus akan terus bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan adik-adik, bersama-sama dengan cincin dan kungku, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, demikianlah ibadah Paskah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sola Fide Tinoor telah berakhir, dan diucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik di rumah, juga orang tua yang telah mendampingi adik-adik dalam peribadatan ini. Diucapkan juga terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan siaran ibadah Paskah ini. Semoga Tuhan Yesus Kristus akan selalu memberkati kita semua. Sekali lagi kami ucapkan selamat Paskah, selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan selamat Hari Anak Gemim tahun 2020. Yesus bangkit. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan.